Dalam sejarah Nusantara, tidak semua perang terjadi karena penjajahan. Ada juga perang yang lahir dari ambisi, dari perpecahan keluarga sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Kediri melawan Janggala, dua kerajaan besar di Jawa Timur yang dulunya berasal dari satu sumber, Kerajaan Besar Medang, di bawah pemerintahan Raja Airlangga. Sekitar abad ke-11, Raja Airlangga dikenal sebagai Raja Bijaksana. Ia membangun bendungan, jalan, dan membuka pelabuhan perdagangan yang ramai di sepanjang Sungai Brantas. Di masa pemerintahannya, Jawa Timur menjadi pusat peradaban Hindu-Buddha yang makmur. Namun menjelang akhir hayatnya, Airlangga menghadapi dilema besar. Dua putranya Somasuma berhak atas tahta, tak ingin melihat mereka saling berebut setelah ia tiada. Airlangga mengambil keputusan sulit, membagi kerajaannya menjadi dua, Kerajaan Janggala, dengan pusat di Kahuripan, dekat Surabaya sekarang, dan Kerajaan Kediri Panjalu, dengan pusat di Daha, kini Kediri. Keputusan itu tampak bijak, tapi sejarah membuktikan, perpecahan tidak selalu membawa kedamaian. Pada awalnya, kedua kerajaan hidup berdampingan, namun tak butuh waktu lama sebelum ketegangan muncul. Sungai Brantas, jalur utama perdagangan emas, rempah, dan beras, menjadi rebutan. Kerajaan Janggala yang menguasai wilayah pantai merasa memiliki hak atas perdagangan laut. Sementara Kediri yang berada di pedalaman, menilai dirinya sebagai pewaris sejati kejayaan Airlangga. Dari sinilah, rasa iri, dendam, dan ambisi mulai tumbuh. Catatan sejarah memang tidak terlalu rinci menggambarkan pertempuran ini, tapi dari prasasti dan kakawin yang tersisa, kita tahu bahwa perang besar antara Kediri dan Janggala benar-benar terjadi. Prajurit dari dua kerajaan bersaudara berhadapan di tepi Brantas, suara gendang perang bergema di udara, panji-panji kerajaan berkibar, dan darah sesama anak bangsa tumpah di tanah yang sama. Janggala dipimpin oleh Mapanji Garasakan, sedangkan Kediri dipimpin oleh Jayabaya, seorang raja yang dikenal bijaksana, tapi tegas dalam strategi. Perang berlangsung bertahun-tahun. Janggala yang kuat di laut menggunakan kapal perang untuk menyerang pelabuhan Kediri. Sementara Kediri membalas dengan pasukan darat yang tangguh. Namun pada akhirnya, Jayabaya berhasil menaklukkan Janggala. Wilayah Janggala kemudian dikuasai, dan Kediri menjadi kerajaan tunggal yang mewarisi seluruh peninggalan Airlangga. Setelah perang usai, Kediri memasuki masa keemasan. Di bawah pemerintahan Jayabaya, Kediri menjadi kerajaan makmur dengan sistem pemerintahan yang teratur, pertanian maju, dan perdagangan berkembang pesat. Karya sastra seperti Kakawin Baratayuda ditulis di masa ini. Sebuah mahakarya yang menggambarkan perang antara Pandawa dan Kurawa, simbol dari perang saudara yang melambangkan kehancuran akibat ambisi. Ironisnya, karya itu menjadi cerminan nyata dari sejarah Kediri dan Janggala sendiri. Perang Kediri dan Janggala bukan sekadar konflik kerajaan. Ia adalah cermin dari betapa rapuhnya persaudaraan ketika kekuasaan menjadi tujuan utama. Airlangga ingin menciptakan kedamaian. Namun, keputusannya justru melahirkan luka yang lebih dalam. Dan dari perang itu kita belajar, kadang yang paling sulit dihadapi bukanlah musuh dari luar, tetapi saudara sendiri yang berubah karena ambisi. Kediri boleh saja menang, tapi kemenangan itu dibayar mahal. Persatuan Jawa pecah, dan benih perpecahan ini terus berlanjut hingga masa-masa kerajaan setelahnya. Singhasari, Majapahit, bahkan hingga era kerajaan Islam. Kita mungkin sudah tidak berperang dengan pedang atau panah, tapi semangat perpecahan masih sering terlihat dalam politik, media sosial, bahkan dalam keluarga sendiri. Kisah Kediri dan Janggala mengingatkan kita, kekuatan sejati bangsa bukan pada siapa yang berkuasa, tapi pada siapa yang mampu menjaga persatuan.